Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu walau secara virtual. Semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan kita semua yang insya Allah istiqomah mengikuti jejak beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hatimu malam ini terasa lebih lapang, lebih tenang, dan dipenuhi rahmat Allah yang tak pernah putus. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini terlalu berat? Pernahkah engkau menangis dalam sujud, bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa ujian ini engkau titipkan padaku?" Mungkin engkau pernah kehilangan seseorang yang engkau cintai. Mungkin engkau sedang dihimpit hutang yang seakan tak ada ujungnya. Mungkin engkau merasa doa tak kunjung dijawab, usaha tak kunjung berhasil. Di saat-saat itu, hati kita goyah. Kita bertanya, apakah Allah masih sayang padaku? Hari ini, mari kita renungkan bersama, bahwa ujian hidup terberat, justru bisa menjadi jalan yang mengantarkan kita menuju surga Allah. Kita akan belajar bagaimana ujian bukanlah tanda kebencian Allah, tapi justru bukti cintanya. Kita akan melihat 5 pelajaran besar dari ujian hidup, agar hati kita lebih sabar, lebih kuat, dan lebih yakin pada janji Allah. 1. Ujian adalah bukti cinta Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidupmu seakan tidak ada habisnya diliputi ujian? Seakan ketika satu masalah selesai, masalah lain datang mengetuk pintu? Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Kadang hati kita bertanya lirih, apakah Allah marah kepadaku? Mengapa aku selalu mendapat cobaan? Disinilah pentingnya kita memahami sabda Rasulullah. Sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan baik-baik kalimat itu, saudaraku. Ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda cinta. Seperti seorang guru yang ingin muridnya naik kelas, maka ia akan memberikan ujian. Murid yang tidak diuji, selamanya akan tetap di tempat yang sama. Begitu pula kita di hadapan Allah. Jika Allah ingin kita naik derajat iman, tentu Dia akan memberikan ujian. Mari kita bayangkan ilustrasi sederhana. Seorang pandai emas yang ingin menghasilkan perhiasan murni tidak akan langsung menjual emas dari tambang. Ia akan membakar emas itu dalam api. Semakin panas api yang membakar, semakin murni emas yang dihasilkan. Apakah emas itu rusak karena api? Tidak. Justru ia menjadi lebih indah, lebih bernilai. Demikianlah hati seorang mukmin. Semakin diuji dengan api kehidupan, semakin murni imannya. Saudaraku, lihatlah para nabi dan orang saleh terdahulu. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, yang jelas dicintainya. Namun apakah mereka hidup tanpa ujian? Tidak. Justru hidup mereka penuh cobaan. Nabi Muhammad, manusia paling mulia, sejak kecil sudah yatim, lalu ibunya wafat saat beliau masih belia. Kehidupan beliau diwarnai dengan penolakan, ejekan, bahkan penyiksaan dari kaum Quraisy. Namun apa yang terjadi? Beliau justru semakin dekat dengan Allah, semakin tegar, dan semakin bercahaya imannya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang serupa dengan mereka." Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan berat. Jika agamanya lemah, maka dia diuji sesuai kadar imannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, betapa indahnya hadits ini. Semakin kuat imanmu, semakin berat ujianmu. Itu tandanya engkau sedang dinaikkan levelnya oleh Allah. Maka jangan salah paham ketika engkau diuji. Jangan kira Allah sedang meninggalkanmu. Justru sebaliknya, Allah sedang memperhatikanmu dengan penuh cinta. Pernahkah engkau melihat seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya berjalan? Ketika anak itu jatuh, sang ibu tidak langsung mengangkatnya. Ia membiarkan sebentar,
agar anak itu belajar bangkit sendiri. Apakah ibu itu tidak sayang? Tentu saja sayang. Justru karena sayang, ia ingin anaknya kuat, bisa berdiri, dan berjalan sendiri. Demikian pula Allah kepada hambanya. Dia biarkan kita jatuh sebentar, agar kita belajar bangkit dengan lebih kokoh, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengannya. Maka saudaraku, ketika engkau merasakan beratnya ujian, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, jika engkau uji aku, berarti engkau masih memperhatikanku. Jika engkau beri aku cobaan, berarti engkau sedang menyiapkan kebaikan besar di baliknya." Ingatlah, ujian adalah bahasa cinta Allah. Dengan ujian, Allah ingin membersihkan hatimu dari sombong, mengikis dosamu, dan mengangkat derajatmu. Maka jangan pernah merasa sendirian dalam ujian. Karena sejatinya, ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat kepadamu dengan cara yang istimewa. 2. Ujian menghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap hari kita melakukan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Kadang dengan lisan kita menyakiti orang lain, kadang dengan pandangan kita terjebak pada yang dilarang, kadang dengan hati kita menyimpan iri dan dengki. Semua itu menumpuk, menjadi beban yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun lihatlah betapa kasih sayangnya Allah. Dia tidak membiarkan dosa-dosa itu menumpuk tanpa jalan keluar. Allah menyediakan banyak cara untuk membersihkan hambanya, dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal saleh, bahkan dengan ujian hidup yang menimpa kita. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, meskipun hanya sekadar duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya karena musibah itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan saudaraku, bahkan hanya tertusuk duri saja sudah menjadi penghapus dosa. Apalagi jika kita diuji dengan rasa sakit yang panjang, kehilangan yang mendalam, atau masalah hidup yang berat. Itu semua menjadi penghapus dosa, seakan Allah sedang memandikan jiwa kita agar lebih bersih ketika kembali kepadanya. Mari kita renungkan dengan ilustrasi sederhana. Bayangkan ada seorang anak kecil yang jatuh ke tanah dan bajunya kotor. Ibunya tentu akan segera mencuci pakaian itu, agar anaknya tetap bersih. Demikian pula Allah kepada kita. Ketika kita bergelimang dosa, Allah datangkan ujian untuk membersihkan kita, agar kelak ketika pulang kepadanya, kita kembali dalam keadaan suci. Ada sebuah kisah yang sering membuat hati bergetar. Seorang sahabat Nabi pernah sakit keras, hingga tubuhnya lemah tak berdaya. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa orang yang taat, rajin sholat, rajin berzikir seperti dia justru sakit berkepanjangan? Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa sakit yang dialaminya adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan sakit itu, dosa-dosanya berguguran satu persatu, sebagaimana dedaunan kering yang jatuh dari ranting ketika tertiup angin. Saudaraku, mungkin engkau pernah merasakan sakit yang membuat tidurmu tak nyenyak, atau musibah yang membuat air matamu jatuh tanpa henti. Yakinlah, setiap detik kesabaranmu sedang menumbangkan dosa-dosa lama. Setiap tetes keringat perjuanganmu sedang menggantikan dosa dengan pahala. Betapa Allah itu Maha Adil dan Maha Penyayang. Ada pula orang yang diuji dengan kegagalan demi kegagalan. Usaha bangkrut, pekerjaan hilang, cita-cita tidak tercapai. Semua itu kadang membuat hati kita hancur. Namun, bisa jadi kegagalan itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosa kita, agar kita tidak membawa beban itu ke akhirat. Pernahkah engkau membayangkan, jika semua dosa itu baru dihapus nanti di neraka? Sungguh, itu jauh lebih menyakitkan. Maka ketika Allah menghapus dosa kita dengan ujian di dunia, itu sebenarnya kasih sayang yang besar. Dunia hanyalah sebentar, sedangkan akhirat adalah selama-lamanya. Saudaraku, jangan pernah merasa sia-sia ketika engkau sakit atau diuji. Lihatlah dari kacamata iman, itu adalah proses pembersihan jiwa. Sama seperti seorang pasien yang harus minum obat pahit agar sembuh, demikian pula ujian hidup. Rasanya memang pahit, tapi hasilnya adalah kesehatan rohani, jiwa yang bersih dari dosa.
Bahkan ada sebuah ungkapan bijak, jika engkau sabar atas ujian, maka engkau akan kembali bersih dari dosa. Tetapi jika engkau mengeluh, engkau tetap bersih, hanya saja pahala sabarnya hilang. Maka lebih baik kita memilih sabar, agar bersih sekaligus berlipat pahala. Saudaraku, setiap air mata yang jatuh tidaklah sia-sia. Allah menghitung semuanya, bahkan lebih teliti daripada kita menghitung butir pasir di pantai. Jika kita bersabar, maka setiap ujian adalah penghapus dosa, dan kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. 3. Ujian menjadi jalan naiknya derajat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah engkau bertanya, mengapa orang baik justru sering mendapat cobaan yang berat? Bukankah seharusnya orang yang taat, rajin sholat, rajin sedekah, hidupnya dimudahkan? Pertanyaan ini sering muncul di hati kita. Namun ketahuilah, ujian yang menimpa orang-orang beriman bukan tanda kelemahan, melainkan jalan yang Allah buka untuk meninggikan derajat mereka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, saudaraku, ujian adalah sarana untuk menaikkan kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Ada orang-orang yang derajatnya di surga begitu tinggi, padahal amal ibadahnya belum cukup untuk sampai ke sana. Maka Allah datangkan ujian, agar sabarnya menambal kekurangan amal, hingga ia layak menempati derajat yang mulia. Mari kita lihat kisah para nabi. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran. Beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan kehilangan anak-anak yang dicintainya. Namun beliau tetap sabar, tetap berzikir, tetap mengingat Allah. Karena sabarnya itulah, Allah memuliakan derajatnya, menjadikannya teladan sepanjang zaman. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diuji sejak muda, dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak, difitnah, hingga dipenjara. Jika dilihat dari kacamata dunia, hidup beliau penuh penderitaan. Tapi siapa sangka, justru ujian-ujian itulah yang mengantarkan beliau menjadi seorang raja yang berkuasa, sekaligus hamba yang mulia di sisi Allah. Saudaraku, begitu pula dengan kita. Kadang Allah turunkan ujian bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Mungkin engkau merasa, mengapa aku harus menanggung ujian ini? Mengapa aku tidak seperti orang lain yang hidupnya terlihat tenang? Padahal bisa jadi engkau sedang disiapkan untuk derajat yang lebih tinggi. Ilustrasinya begini, seorang pelatih tidak akan memberikan latihan berat kepada semua muridnya. Hanya murid yang dianggap kuat yang diberi latihan ekstra. Mengapa? Karena sang pelatih ingin menjadikannya juara. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Jika engkau diuji lebih berat, itu tandanya Allah melihat potensimu lebih besar. Engkau disiapkan untuk menjadi hamba pilihan dengan kedudukan mulia. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang ulama besar yang hidupnya penuh ujian. Beliau dipenjara, difitnah, bahkan dijauhi sebagian orang. Namun beliau tetap sabar, tetap menulis kitab, tetap beribadah. Kini, nama beliau harum sepanjang masa, doanya terus mengalir pahalanya, dan ilmunya menyinari jutaan orang. Semua itu adalah buah dari kesabaran dalam ujian. Saudaraku, mungkin engkau merasa jalan hidupmu penuh luka. Tetapi ketahuilah, luka itu justru sedang meninggikan derajatmu. Setiap kali engkau bersabar, engkau sedang menapaki tangga menuju tempat yang lebih tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155-157. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Ayat ini menegaskan, ujian adalah jalan menuju berkah, rahmat, dan petunjuk. Bahkan Allah sendiri memberikan kabar gembira bagi orang-orang sabar. Maka saudaraku, jika engkau merasa hidupmu penuh ujian, jangan iri kepada orang lain yang terlihat tenang. Boleh jadi mereka tidak diberi ujian karena Allah tidak menyiapkan derajat tinggi bagi mereka. Tetapi engkau dipilih untuk menanggung beban berat, karena Allah ingin mengangkatmu ke tempat yang lebih mulia. Ingatlah, setiap tetes sabar yang engkau tanam, kelak akan tumbuh menjadi pohon pahala yang rindang di akhirat. Dan di bawah naungan pohon itulah engkau akan beristirahat dengan tenang, menikmati derajat yang Allah berikan sebagai balasan atas sabarmu. 4. Ujian mengingatkan kita untuk kembali pada Allah. Saudaraku, pernahkah engkau menyadari bahwa saat hidup terasa lancar, kita sering lalai? Ketika rezeki deras mengalir, kesehatan terasa sempurna, semua berjalan sesuai rencana, kita lupa melibatkan Allah dalam setiap langkah. Kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan ambisi, sibuk mengejar apa yang kita anggap penting, sampai akhirnya hati kita kering dari zikir, kering dari doa, kering dari rasa syukur. Disitulah Allah, dengan kasih sayangnya, menurunkan ujian. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengetuk hati kita agar kembali. Seperti orang tua yang melihat anaknya terlalu jauh bermain di jalan, lalu memanggilnya pulang dengan suara tegas agar selamat dari bahaya. Begitulah Allah memanggil kita lewat ujian hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Dan sungguh, kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Perhatikan kata, agar mereka kembali. Artinya ujian di dunia ini adalah alarm cinta dari Allah. Ia hadir untuk mengingatkan kita yang terlupa, agar kita kembali bersujud, kembali berdoa, kembali menaruh harapan hanya kepadanya. Saudaraku, bayangkan ada seseorang yang sakit keras. Saat sehat, ia jarang sholat tepat waktu, jarang mengingat Allah. Tapi ketika sakit menimpa, ia kembali mengangkat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis memohon kesembuhan. Bukankah sakit itu akhirnya mendekatkannya kembali pada Allah? Maka sakitnya adalah rahmat yang tersembunyi. Ada pula kisah seorang saudagar kaya yang sombong. Ia merasa semua keberhasilan datang dari usahanya sendiri. Hingga suatu hari usahanya jatuh, hartanya hilang, ia bangkrut. Dalam keadaan hancur itu, ia tersadar bahwa semua ini hanyalah titipan. Ia kembali ke masjid, kembali mengaji, kembali menyantuni orang miskin. Bukankah kebangkrutan itu justru menjadi jalan kembalinya kepada Allah? Saudaraku, seringkali kita baru ingat Allah ketika semua jalan manusia buntu. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong, barulah kita bersujud dengan sungguh-sungguh. Itulah rahasia mengapa Allah izinkan kita diuji. Karena saat hati kita keras, hanya ujianlah yang bisa melembutkannya. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ada seorang petani yang menanam padi. Ketika tanahnya kering dan keras, ia siram dengan air. Air itu membuat tanah lembut kembali, sehingga benih bisa tumbuh. Begitu pula hati manusia. Ketika keras oleh kesombongan, Allah siram dengan ujian agar kembali lembut dan subur oleh iman. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hamba, maka Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba, maka Allah menahan hukuman, dosanya, hingga pada hari kiamat Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi pelajaran besar. Jika kita diuji di dunia, itu artinya Allah ingin menyegerakan pembersihan dan mengembalikan kita ke jalan yang benar, agar kita tidak perlu menanggung siksa yang lebih berat di akhirat. Saudaraku, mungkin engkau saat ini sedang diuji dengan kehilangan, dengan sakit, atau dengan masalah hidup yang tak kunjung selesai. Jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang berkata lembut kepadamu, kembalilah kepadaku, jangan jauh lagi. Aku merindukan sujudmu, aku merindukan doamu, aku merindukan hatimu yang ikhlas. Maka jadikanlah setiap ujian sebagai panggilan pulang.
Jangan sampai kita sibuk mencari pertolongan pada manusia, tapi lupa mencari pertolongan pada Allah. Jangan sampai kita mengadu ke semua tempat, tapi lupa mengadu pada Zat yang paling mendengar. Saudaraku, bukankah lebih baik kita kembali dengan cinta, sebelum kita dipanggil dengan ujian? Namun jika Allah sudah menurunkan ujian, maka sambutlah dengan sabar, karena itu tanda Allah tidak ingin kita semakin jauh. Ujian adalah cara Allah mengingatkan kita. Ujian adalah bel yang membangunkan hati yang tertidur. Ujian adalah pelukan keras dari Allah agar kita sadar, tanpanya kita tidak bisa apa-apa. 5. Ujian adalah ladang pahala tanpa batas. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir, amal ibadah kita seringkali sangat terbatas? Solat kita tidak selalu khusyuk, zikir kita kadang terlewat, sedekah kita tidak seberapa. Namun Allah, dengan rahmat-Nya, menyediakan satu jalan istimewa yang bisa menggantikan kekurangan itu, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Perhatikan, saudaraku, Allah tidak menyebut angka. Tidak ada 10 kali lipat, atau 700 kali lipat, sebagaimana pahala amal lain. Allah hanya mengatakan tanpa batas. Itu artinya, sabar adalah amal yang nilainya tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi, karena sabar adalah tanda kepasrahan total seorang hamba kepada Allah. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi. Ada seorang petani yang setiap hari bekerja keras menanam padi. Hasil panennya selalu terbatas, sesuai dengan jumlah yang ia tanam. Namun, suatu hari datang hujan deras yang menyuburkan sawahnya, sehingga panennya melimpah ruah jauh di luar dugaan. Itulah perumpamaan sabar. Amal lain sesuai kadar usaha kita, tapi sabar bagaikan hujan rahmat Allah yang membuat pahala melimpah tanpa batas. Saudaraku, ujian yang engkau hadapi hari ini bisa jadi adalah ladang pahala yang luas. Ketika engkau bersabar atas sakitmu, setiap denyut rasa nyeri adalah pahala. Ketika engkau bersabar atas hinaan manusia, setiap kata yang engkau telan menjadi pahala. Ketika engkau bersabar menanggung kehilangan, setiap tetes air mata yang jatuh akan berubah menjadi mutiara pahala di sisi Allah. Ada sebuah kisah yang menggugah hati. Seorang ibu kehilangan anak kesayangannya. Hatinya hancur, air matanya tak henti mengalir. Namun ia tetap berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya Allah, Engkau titipkan padaku, dan kini Engkau ambil kembali. Aku rida dengan ketentuan MU. Rasulullah pernah bersabda, bahwa tidak ada balasan bagi hamba yang kehilangan sesuatu yang dicintainya lalu bersabar, melainkan surga. Subhanallah, betapa mulianya balasan sabar. Saudaraku, mungkin engkau pernah menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu juga bagian dari sabar. Mungkin engkau pernah memilih diam meski hatimu disakiti. Itu pun sabar. Setiap kesabaran yang engkau tanam adalah pahala tanpa batas. Ladang amal yang tak pernah kering. Lihatlah, ujian yang tampak pahit sebenarnya adalah kesempatan emas. Jika engkau sabar, engkau sedang menanam pohon besar di akhirat, yang kelak akan menaungi dirimu ketika panasnya hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan kegelisahan hati, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, sabar itu bukan pasrah tanpa usaha. Sabar itu adalah menerima takdir Allah dengan ikhlas, sambil tetap berusaha mencari jalan keluar terbaik. Dan setiap langkah sabar itu, Allah catat sebagai pahala yang nilainya tidak terbatas. Maka jangan sia-siakan ujian yang Allah berikan. Jangan hanya mengeluh. Jangan hanya meratap. Jadikan ia ladang pahala. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku terima ujian ini. Aku yakin Engkau menyiapkan pahala tanpa batas untukku." Saudaraku, dunia ini sebentar, ujian pun sebentar. Tetapi pahala sabar itu abadi. Bayangkan, jika engkau mampu bersabar hari ini, kelak engkau akan melihat balasannya di surga. Dan engkau akan tersenyum,
berkata, "Ternyata semua sakitku, semua air mataku, tidak sia-sia. Semua menjadi jalan menuju ridha Allah. Ya Allah, lapanglah hati kami dalam menerima ujian MU. Kuatkanlah langkah kami dalam meniti jalan MU. Ampunilah dosa-dosa kami dengan sabar yang Engkau ajarkan. Dan jadikanlah ujian ini tangga menuju surga MU." Saudaraku, ujian hidup terberat bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru itulah jalan yang Allah siapkan agar kita lebih dekat dengannya, agar dosa kita terhapus, derajat kita ditinggikan, hati kita kembali, dan pahala kita dilipat gandakan tanpa batas. Maka janganlah engkau menyerah. Setiap luka, setiap air mata, akan menjadi cahaya yang membawamu menuju surga. Saudaraku, tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu hari ini. Siapa tahu, ada hamba Allah lain yang mengaminkan dan itu menjadi jalan terkabulnya. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita terus bisa bersama dalam majelis ilmu ini, saling menguatkan di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.